ada yang bisa saya bantu untuk rencana pengajuan modal usahanya hari ini? Selamat pagi Mbak Rena. Jadi begini, saya berencana mengajukan pinjaman dengan plafon 15 juta rupiah dan mengambil tenor 5 tahun. Tadi di depan saya diinfokan kalau sistem pembayarannya menggunakan anuitas. Nah, saya ingin tahu Mbak, bagaimana sih cara bank menghitung pokok dan bunganya di setiap periode? Pilihan yang sangat tepat Bu Ati. Agar pengerjaan dan distribusinya transparan, saya akan bantu potret dan jabarkan rumusnya langsung di kertas ini ya Bu. Nah, biar Ibu bisa mencermati pergeseran angkanya satu persatu secara langsung. Ini adalah kertasnya ini ya Bu yang saya inginkan. Jadi Ibu itu menginginkan plafon itu adalah 15 juta dengan tenor itu adalah 5 tahun. Tenor itu 5 tahun. Nah, bunga yang diberikan bank kami kepada nasabah adalah 5% per tahun. Kemudian kita akan menentukan anuitas tersebut. Kita menggunakan rumus IM 1 dikurangi 1 plus I min N. Kemudian kita masukkan angka-angka itu ke dalam rumus ini. Jadi ini tuh bunganya dikali dengan plafonnya, terus ini hasilnya segini. Terus ini 1 dikurangi 1 plus 0,05 min 5. Nah, hasilnya segini. Jadi kita bagi ini sama ini dan hasilnya ini. Maka anuitas dari plafon 15 juta dan tenor 5 tahun dengan bunga 5% adalah 3.465,16. Oke. Nah, untuk periode 1 itu kita harus menentukan bunganya dulu. Nah, itu kita tentukan dari suku bunga dikali dengan modal awal itu 0,05 dikali 15 juta adalah 750.000. Kemudian kita menentukan angsuran pertama, yaitu rumusnya anuitas dikurangi bunga pertama, yaitu 3.465.106 dikurangi 750 adalah 2.715.106. Nah, kemudian kita menentukan sisa pinjaman dari periode pertama itu adalah modal awal dikurangi angsuran pertama 15 juta dikurangi 2.705.106 adalah hasilnya 12.284.894. Nah, untuk periode kedua kita menggunakan rumus yang sama tetapi ada yang berbeda. Nah, untuk bunga kedua itu suku bunga dikali dengan sisa pinjaman awal itu 0,05 dikali 12.284.894 hasilnya 614.245. Nah, kemudian angsuran kedua itu anuitas dikurangi bunga kedua ini hasilnya adalah 2.850.861 dan kita menentukan sisa pinjaman periode kedua itu sisa pinjaman periode ke-1 dikurangi angsuran kedua itu hasilnya 9.434.033. Nah, kemudian kita akan menentukan periode ketiga itu menggunakan rumus yang sama. Untuk bunganya itu hasilnya 4.471.702 dan untuk angsuran ketiganya hasilnya 2.993.404 dan untuk sisa pinjaman ketiganya itu hasilnya 6.440.630 rupiah. Nah, untuk periode keempat itu hasilnya sama, rumusnya sama. Ini hasil dari bunga keempat itu 322.032 rupiah. Untuk angsuran keempatnya juga 3.143.074 rupiah. Dan untuk sisa pinjaman periode keempat itu adalah 3.300.101 rupiah. Nah, langkah ini akan terus berulang secara sistematis menggunakan prinsip rumus yang sama sampai periode kelima. Nah, di periode 5 final nanti porsi beban bunga Ibu sudah menyusut drastis menjadi 165.000,5. Nah, sedangkan porsi angsuran Ibu itu juga akan melonjak maksimal dengan 3.300.101 rupiah. Luar biasa sekali Mbak Rena. Kalau melihat coretan tangannya langsung digambarkan seperti ini, saya jadi paham kalau di dalam sistem anuitas itu porsi bunganya terus-menerus turun dan mengikuti sisa utang berjalan. Sedangkan jatah pembayaran pokok utang kita malah makin membesar ya. 100% untuk Bu Ati. Nah, keunggulan utamanya adalah jumlah pengeluaran kas Ibu setiap tahunnya itu terkunci aman dan konsisten di angka Rp3.465.106 tanpa ada fluktuasi. Sesuai dengan apa yang saya harapkan. Terima kasih banyak ya Mbak Rena. Sama Ibu Ati, dengan senang hati, sukses dan lancar selalu untuk pengembangan kegiatan usahanya. Terima kasih. Terima kasih.